Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah, kelak di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga rasa syukur kita kepada Allah agar penghambaan diri kita sempurna di hadapan Allah, dan menjaga solawat kita kepada Rasulullah agar terus memupuk dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang amat sangat mulia. Kemuliaannya sungguh sudah sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menuturkan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan satu nama bulan dalam ayat suci Al-Quran. Bulan apakah itu? Dia adalah bulan Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, maka dari itu, manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kalinya dalam hidup kita, sehingga tiap detiknya, tiap menitnya, dan tiap hari-harinya adalah waktu-waktu yang amat sangat berharga bagi diri kita untuk terus kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang bagaimana sebenarnya mulianya bulan Al-Quran ini, bahwa ada satu bulan, di dalam bulan Ramadan ini disebutkan, bahwa ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saim. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di surga ada satu pintu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dan dinamai adalah pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga dan menyempurnakan puasanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan ini. Saudaraku rahimakumullah, maka dalam setiap ibadahnya Allah pasti meletakkan maksud dan tujuan dalam ibadah tersebut. Begitu juga ibadah puasa pada bulan Ramadan. Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, Sultanul Ulama, bahkan menuliskan satu kitab khusus yang berjudul Maqasidus Shaum, tujuan dalam berpuasa. Maka tulisan Syekh Izzuddin ini saya rangkum dan saya kutip 3 hal yang harusnya menjadi tujuan bagi kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana mukaffaratun bainahunna. Bulan Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya adalah penghapusan dosa bagi orang-orang yang beribadah pada bulan tersebut dengan sungguh-sungguh. Hadirin rahimakumullah, maka marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan suci ini. Karena apa? Karena kita pasti yakin, kita pasti merasa kita banyak dosa, banyak bermaksiat, banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa itu, memohon ampunan kepada Allah dengan
dengan cara meningkatkan dan menjaga ibadah puasa Ramadan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan yang kedua adalah untuk menjaga nafsu. Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam menuliskan, fa innal ju' waz zama' yaksirani syahawah, bahwa rasa lapar dan rasa haus, kedua hal tersebut akan mengurangi nafsu syahwat yang ada pada diri manusia. Maka dari itu, orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang melazimkan dirinya berpuasa, terlebih orang-orang yang menjaga puasa pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa lebih mudah dalam mengontrol nafsunya, lebih mudah untuk mengontrol ketamakannya, lebih mudah untuk tidak menjadi manusia yang tamak, lebih mudah untuk tidak menjadi manusia yang pemarah, lebih mudah untuk tidak tergelincir ke dalam lubang hawa nafsu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu hadis tentang menjaga hawa nafsu ini, Rasulullah mengingatkan kepada para pemuda, wahai para pemuda, bagi yang mampu menikah, menikahlah, bagi yang belum mampu maka berpuasalah, kata Rasulullah, karena puasa adalah merupakan benteng untuk menaklukkan hawa nafsu tersebut. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, yang terakhir, maksud dan tujuan dalam beribadah puasa Ramadan adalah memperbanyak sedekah, membuatkan diri kita mudah dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fali anna as-shaim idza jaa tadzakkara ma 'indahu minal ju' fahasta dzalika 'ala it'amil ja'i. Kata Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, dituliskannya dalam kitabnya bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang pernah merasakan lapar. Maka orang-orang yang tahu bagaimana penderitaan rasa lapar, dia akan senantiasa mengerti bagaimana kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang kelaparan. Maka dengan perasaan dan pemahaman itu, ia akan memberikan sedekah, ia akan memberikan makan, ia akan membantu khususnya orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam hal makanan, khususnya orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan. Hari ini kita mampu menahan lapar, namun satu hal yang pasti, karena kemampuan kita itu, kita juga mampu membeli bahan makanan untuk berbuka puasa. Namun ada saudara-saudara kita yang bahkan untuk membeli makanan berbuka saja pun dia tidak mampu, atau bahkan lebih parahnya lagi, dia berpuasa sepanjang tahun, terkadang dengan sahur, terkadang dengan tidak berbuka sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini merupakan ibadah puasa terbaik yang pernah kita lakukan, ibadah puasa terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.